Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al hadirin wal hadirat, awil musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah subuh ini kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, hidayah dan inayah sehingga bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Harapan kita kepada Allah sangat besar, mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala yang besar. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau senantiasa kita cintai dan senantiasa pula kita ikuti sampai akhirnya kita bertemu dengannya di hari kiamat nanti, berbahagia mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu perbanyaklah salawat dan salam kepadanya dimanapun, kapanpun, dan khususnya di saat namanya disebut. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral kiram, kembali kita lanjutkan wasiatul imam al-syekh al-faqih al-hafiz Abdul Walid al-Baji al-Andalusi li waladihi. Masih pengantar nasihatnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan, qala rahimahullah wa'lama annahu la ahada ansahu minni lakuma. Ya, ketahuilah bahwa tidak seorang pun yang lebih tulus kepada kamu berdua daripadaku.
Jadi nasihat ini, wasiat ini ayah sampaikan dengan setulus-tulusnya. Tidak ada yang lebih nasih, yang lebih bersih, yang lebih ikhlas, yang lebih jujur dalam memberikan nasihat kepada kalian berdua. Ini diperlukan untuk menyentuh hati orang yang kita nasihati. Ya, disampaikan bahwa sesungguhnya saya benar-benar menasihati. Ya, apalagi kan dia ayahnya, wa asfaqu minni alaikuma, dan tidak ada yang lebih mengkhawatirkan kalian berdua dari saya, yang sayang dan khawatir kalau kalian tidak selamat. Jadi nasihat yang ikhlas, yang didorong oleh rasa kasih sayang seorang ayah. Wa an laysa fil ardi man tadhibu nafsi ay yafdula alayya ghairukuma, dan tidak ada di dunia ini orang yang hatinya sangat baik, sangat lapang. Ada orang yang lebih baik daripada dirinya selain kalian berdua. Artinya orang yang paling senang kalian punya kelebihan lebih daripadanya, tidak ada orang yang seikhlas itu dari saya sendiri. Kalaupun ada orang yang suka orang lain lebih hebat daripadanya, tapi tidak ada yang lebih suka itu seperti ayah sendiri, yang sangat senang bila kalian lebih hebat, lebih mulia, lebih terhormat daripada ayah sendiri. Artinya, ya, seorang muslim misalnya, atau seorang yang bersaudara, atau orang senang melihat saudaranya, temannya menjadi orang yang lebih daripadanya, lebih kaya, lebih terhormat, lebih dipandang, lebih saleh, lebih rajin dan segalanya. Ya, tidak ada orang yang lebih suka melihat kalian lebih daripada dirinya dari saya. Artinya ayah sangat suka kalau kalian lebih hebat dari ayah. Ayah suka kalau kalian lebih dulu masuk surga dari ayah. Dan dia lebih suka kalau seandainya kalian lebih diberikan rezeki lebih lapang dari yang diberikan Allah kepada ayah, punya nama baik dan seterusnya. Jadi tidak ada yang orang di dunia ini yang lebih suka kalian melebihi dirinya dari ayah. Wala arfa'a halan fi amri ad-dini wad dunya siwakuma, dan tidak pula ada orang yang ayah senangi lebih tinggi keadaannya dalam urusan agama dan urusan dunia melebihi kecuali kalian berdua. Dia juga suka kalian lebih tinggi dari ayah di dalam masalah dunia dan masalah agama. Wa aqallu ma yujibu dzalika 'alaikuma an tusikha aw an tasikha ila qawli. Nah, oleh sebab itu karena karena ayah ingin benar-benar kalian dan ayah ikhlas, jujur, maka paling sedikit kalian mesti dengarkan apa yang saya katakan kepada kalian. Yani sekurang-kurangnya kewajiban kalian untuk menerima itu adalah dengan mendengarkan apa yang ayah katakan kepada kalian. Wa tatta'idha biwa'dhi, dan mengambil pelajaran dari apa yang ayah nasihatkan. Wa tatafahhama irsyadi wa nushi, dan betul-betul memahami, menghayati petunjukku dan nasihatku. Naam, wa tatayaqqana anni lam anhakuma an khair, dan kalian mesti yakin ini sekurang-kurangnya kewajiban kalian kepada ayah, yaitu mendengarkan apa yang ayah katakan, mengambil pelajaran dari apa yang nasihatkan, dan menghayati petunjuk dan nasihat yang ayah berikan, dan yakinlah anni lam anhakuma an khair, bahwa ayah takkan pernah melarang kalian dari satu pun kebaikan. Ayah takkan pernah melarang kalian berbuat satu pun kebaikan.
Wala amartukuma bisyarr, dan tak pernah menyuruh kalian berbuat keburukan. Wa taslukas sabila allati nahajtuha wa tamtathila al-hala allati intathaltuha. Tetapi saya menginginkan kalian, kewajiban kedua setelah kalian mendengar, yaitu mengikuti jalan, menempuh jalan yang telah ayah tempuh, jalan yang telah ayah tempuh. Wa tamtathila al-hala allati imtathaltuha, dan kalian menyanjung keadaan yang telah ayah sanjung. Artinya memandang penting masalah yang ayah pandang penting, yaitu imtathala, mengikuti, menaati apa yang ayah taati. Inilah pandangan ayah terhadap dunia. Wa'lama, dan ketahuilah wahai anakku berdua, anna ahlu baitin, bahwa kita adalah keluarga, lam yakhlu bi fadlillah, berkat karunia Allah, tak kosong, mantaha ilaina, sampai kepada kita, min salahin, tak pernah lepas dari kesalihan. Jadi keluarga yang saleh sampai ke ayah. Jadi ada gunanya kita untuk menyebutkan juga kepada anak-anak kita bahwa dulu ayah saya dan seterusnya orang-orang saleh. Dan alhamdulillah sampai ke ayah juga saleh. Jangan sampai kalian yang pertama merusak jalan ini. Artinya karena ini bukan masuk riya, tidak, tapi dalam maksudnya adalah untuk mengingatkan kesalehan keluarga. Ya bukan karena riya, enggak. Karena ini posisi dalam memberikan nasihat. Ingat bahwa keluarga kita dikenal dengan, sampai ke ayah sendiri dikenal dengan orang saleh. Jadi ada kalanya kita boleh menyampaikan itu, bukan tujuan karena berbangga, tapi tujuan adalah untuk memberikan, mengingatkan, oh iya ya, ayah saya orang yang dianggap saleh, teguh beragama, dan ini juga jadi menjadi pendorong orang untuk tetap dalam kebaikan. Ada ketika orang-orang Bani Israel mendapati Maryam alaihissalam, dia beranak tanpa ada suami. Apa kata mereka? Makana abuki mura'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Tidak masuk akal nih Maryam, ayahmu bukan orang buruk, berarti ayahnya saleh, dan ibumu bukan pula orang yang suka berbuat keji, bukan orang yang menyeleweng, tidak. Ayahmu saleh, ibunya juga bersih. Kok tiba-tiba kamu begini? Itulah artinya. Jadi jangan sampai ya kamu orang pertama yang merusak reputasi keluarga ini. Itu lebih kurang bahasanya. Ingat wahai anakku, rumah kita alhamdulillah tak luput, tak pernah kosong dari orang-orang saleh sampai kepada kita. Jazakallah khairan. Masya Allah. Ini isyarat juga nampaknya saya. Masya Allah. Baru 5 menit dah datang peringatan. Nah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai kamu berdua dulu yang pertama merubah haluan rumah ini, keluarga besar ini, dari ayat datuk-datukmu lagi nanti dia akan jelaskan. Wa tadayyun, dan agamis, ya, dengan makna yang sesungguhnya, ya, dengan makna yang sesungguhnya, yang menjaga agama. Wa afaf, dan menjaga kesucian diri. Al-iffah itu kaum muslimin dan muslimat, yaitu menghalangi diri, menahan diri dari sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat saja dia jauhi, apalagi yang haram. Iffah, menjaga kesucian diri. Kalau misalnya kaum muslimin dan muslimat ada pembagian jatah misalnya, orang kan biasa berebut, mereka tidak mau berebut. Kalau perlu selesai orang dulu baru, tidak dapat pun tidak ada masalah. Ini misalnya ini orang menjaga iffahnya. Atau ada tempat-tempat yang syubhat misalnya, di situ ada hal-hal yang tidak baik, jangankan untuk masuk ke dalamnya, berhenti di situ dia tidak mau. Contoh lah ya, contoh ini biar jelas, bil misal yattadihul maqal.
Di situ ada misalnya galeri ATM misalnya, antum nak ngambil duit misalnya, tapi di situ ada tempat karaoke. Tempat karaoke tahu? Oh di sini nggak ada. Alhamdulillah, syukurlah itu kalau nggak ada. Apa namanya diskotik? Nggak tahu juga. Syukurlah, alhamdulillah. Syukur. Tapi tahu kan? Oh tahu, kita ada tahu. Tempat maksiat, lah tempat maksiat. Nah tempat maksiat. Jadi padahal di tempat lain juga ada walaupun jauh. Maka berhenti di situ. Berhenti di situ bisa merusak reputasi diri kita. Maka cari tempat lain. Sebab ada orang yang salah-salah tengok nanti. Dia tengoknya ini BM. Kan? Kalau tidak salah ini mobil ustad. Mobil ustad gitu. Mobil ustad. Akhirnya orang bisa saja menjadikan itu sebagai pikiran buruk gitu. Maka kita jaga. Dan kita sendiri pun. Ya karena kalau tempatnya tidak baik pasti akan terlihat juga yang kurang baik. Ini termasuk menjaga iffah, menghindari tempat-tempat yang riba, yang mendatangkan kecurigaan. Jelas kaum muslimin dan muslimat menjaga kesucian diri dengan tidak, bisa juga dengan selalu menundukkan pandangan, tidak melihat hal yang tidak dibolehkan, atau tidak memakan sesuatu yang syubhat yang tidak jelas halalnya. Karena Nabi SAW jelaskan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tak diketahui oleh banyak orang. Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a lidini wa irdih. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, takut dengan syubhat, dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Baik, wa tasawwunan, dan juga menjaga menjaga nama baik rumah tangga itu. Tidak mau merusak. Ya, tidak mau merusak. Jadi afa wa tasawwun, yang terjaga, tidak sembarangan. Fakana Banu Ayyub, ini kita berjelaskan dia. Kana Banu Ayyub. Beliau kemarin namanya Sulaiman ibn Khalaf ibn Ayyub. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, masih hafal namanya? Kalau masih lupa jelas itu. Ya masalahnya masih hafal yang kurang kan? Yaitu Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyub. Datuk ayahnya, datuknya. Datuk ayahnya maaf. Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'ad ibn Ayyub bin Warith. Ya. Jadi Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyub bin Warith. Berarti Ayyub yang keempat. Yang keempat datuk daripada datuk dari ayahnya. Datuk dari ayah Imam Al-Baji rahimahullah. Fakana Banu Ayyub bin Warith, Bani Ayyub, anak-anak Ayyub bin Warith, afallahu anna wa anhum ajma'in. Semoga Allah memaafkan kita dan mereka semuanya. Ini biasa kaum muslimin dan muslimat kemana saya membimbing anak mahasiswa untuk skripsi, saya selalu mengusulkan kalau menyebut nama ulama, menyebut nama orang tua, menyebut nama guru dan sebagainya, biasakan mendoakan mereka. Ya, kadang-kadang luput, ditulis saja tak dibaca, ditulis kadang singkat pula, tak tahu apa SAW, SWT kan. Jadi kalau orang yang tak paham dibacanya Allah SWT katanya. Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Apa SAW? Tak paham kan? Tapi biasakan rahimahullah, afallahu anna wa anhu. Sebab apa? Antum mendoakan dia, antum didoakan malaikat. Ya tak? Kan malaikat aminkan, amin walaka mithluh. Makanya upayakan senantiasa ketika nama ulama, nama orang tua, bahkan nama siapapun yang patut didoakan, kecuali Abu Jahal. Nah, itu tidak usah doakan ya. Kecuali nyebut nama Fir'aun. Nah, kalau doakan juga bolehlah, alaihi la'natullah. Ya, kalau mendoakan juga semoga Allah melaknatnya, atau asy-syaitanir rajim.
Jelas ya? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia biasa, afallahu anna wa anhum. Semoga Allah memaafkan kita dan mereka semuanya. Jaddana Sa'dan, datuk kami Sa'ad, yaitu datuk kami Sa'ad, thumma kana banu Sa'ad. Nah, kana banu Ayyub ibn Warith afallahu anhu jaddana Sa'dan. Di antara Bani Ayyub itu adalah datuk kami Sa'ad. Thumma kana banu Sa'din Sulaiman wa Khalaf wa Abdurrahman wa Ahmad. Kemudian anak-anak Sa'ad itu, Sa'ad ibn Ayyub, Sulaiman dia sendiri, wa Khalaf, Sulaiman dan Khalaf, wa Abdurrahman wa Ahmad, yaitu Sulaiman, Khalaf, Abdurrahman wa Ahmad. Wa kana awfar as-salah wa tadayyun wa tasharru' wa ta'abbud fi jaddikum Khalaf, dan yang paling beruntung dengan kesalihan, dengan menjaga agama, wa tasyarru', menjunjung tinggi syariat daripada syariat, tasyarru' wa ta'abbud, menjunjung tinggi syariat, wa ta'abbud, dan ahli ibadah, fi jaddikum Khalaf, yaitu datuk kalian Khalaf, yaitu ayah dia sendiri, Sulaiman ibn Khalaf. Ya, di antara anak-anak datuk dia ada Sulaiman, Khalaf, Abdurrahman dan Ahmad. Nah, ayah daripada Imam Al-Baji Khalaf tadi adalah Khalaf. Ingat anakku, datuk kalian Khalaf itu yang paling terkenal dengan keagam, dengan kesalihannya, yang terkenal dengan menjaga syariat Allah Tabaraka Ta'ala, senang dengan beribadah. Nah, ingat itu. Di antara orang-orang yang soleh itu datuk kalian sendiri yang paling soleh. Jelas saya? Datuk kalian itu ayah saya. Nah, datuk kalian itu ayah saya. Jadi ayah mencontoh ayah, itu ayah mencontoh datuk kalian. Nah, sekarang kalian harus mencontoh ayah pula, atau tidak mau contoh ayah, contohlah datuk. Itu kan kadang-kadang tidak mau pula contoh ayahnya, gitu kan? Ya, kadang-kadang ada anak tidak mau contoh ayah dia. Kalau contoh ayah miskin kita katanya. Nah, jadi kalau ikut cara ayah tidak pernah kita kaya katanya. Nah, itulah. Ya sih. Nah, akhirnya ada contoh yang lain. Tapi jangan lupa contoh datuk kalian. Wa ta'abu fi jaddikum Khalaf kana ma'a jahihi wa halihi wa tisai dunyahu munqabidan anha. Dia datuk kalian ini walaupun punya jah itu apa istilahnya, ketokohan ya, kedudukan yang tinggi, wattisa wa halihi, kemudian keadaannya yang menguntungkan, ya, orangnya hebat, kaya, wattisa dunyahu, dan dunianya sangat lapang, artinya rezekinya banyak, orang kaya. Datuk itu walaupun dia orangnya masya Allah, ia punya kedudukan, ketokohan, kemudian punya kekayaan yang bisa dibanggakan. Orang kaya dia mau Al-Baji bisa dia pergi juga karena mewarisi kekayaan orang tuanya, dengan itu dia bisa beli buku yang banyak. Munqabidan anha, walaupun dunia dibukakan kepadanya seluas-luasnya, tapi dia munqabidan anha, dia berpaling dari dunia itu. Inqabadha anhu artinya berpaling daripadanya, tidak mengikutinya. Mutaqallilan minha, mengambil sedikit daripadanya. Thumma aqbala 'ala al-ibadati wal i'tikaf ila an tufiya rahimahullah. Kemudian beliau betul-betul fokus beribadah dan i'tikaf sampai Allah wafatkan. Sampai Allah wafatkan. Barangkali pernah anak ceritakan orang kaya di Madinah, tapi saya tidak kenalnya. Kira itu tidak nanti buat proposal pula kan. Saya tidak kenal orangnya, tapi saya dapat cerita, entah masih atau tidak, dia miliarder, bukan orang biasa. Tetapi subhanallah, dia tidak mau keluar dari dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Tidak mau dia keluar dari situ. Sebab keluar di Makkah dan Madinah
banyak musibah, banyak musibahnya. Dan senantiasa di Masjid Nabawi kalau sedang di Madinah, atau di Masjidil Haram kalau sedang di Makkah. Ya, karena kita dia duit kalau miliarder kan lama ngitung duitnya kan. Kalau kita kan 2 kali hitung udah selesai kan. Ya, kalau dia tidak banyak duit, tapi subhanallah tak pernah melalaikan dia untuk selalu di saat pertama di Masjid Nabawi itu. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat, ada lagi yang saya dengar juga, saya tahu orangnya tapi tidak pernah jumpa dengan beliau, mantan Menteri Sosial Arab Saudi, kemudian pernah jadi pimpinan tertinggi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi di masa-masa tuanya, kalau musafir jam berapapun sampai, nak sampai jam 2 malam, jam 1 malam, sampai 3 malam, bahkan jam 4 pagi, tapi tidak pernah meninggalkan salat di Masjid Nabawi. Subhanallah, kalau kita kan masih musafir, masih musafir katanya. Mungkin salat ke masjid tak juga. Inilah Masjid Nabawi. Dia begitu orang-orang yang subhanallah. Jadi ibadah itu menjadi kebutuhan pokoknya, begitulah lebih kurang. Dan masalah dunia ini tidak begitu pokok baginya. Apalagi kalau udah tua-tua, selera makan dah kurang juga. Kan ya? Belum tua selera makan dah kurang juga. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat ila antufia. Jadi datuk kalian ini khalaf itu walaupun orang hebat, walaupun orang yang punya ini kehormatan tinggi dan kekayaan, tetapi beliau berpaling daripadanya, kemudian fokus beribadah kepada Allah Tabaraka Taala, i'tikaf sampai meninggal. Thumma kana Banu Khalaf. Kemudian di antara kemudian dilanjutkan oleh Banu Khalaf, anak-anak Khalaf tadi, yaitu termasuk dia sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ayahnya Khalaf itu seperti disebutkan oleh muhaqqiq di sini, dinukil dari tarikh Dimashq. Ayah Abul Walid Al-Baji itu, Khalaf itu, kana min tujjaril Qairwan, termasuk saudagar Qairwan. Qairwan adalah kota di masa dulu. Nah, dia ada tujar Qairwan, adalah tujar dari Qairwan, sekarang tepatnya di Tunisia, Qairwan. Masyaallah kiram, seperti di tarikh Dimashq. Baik. Kemudian kana thumma kana Banu Khalaf ammakuma Ali wa Umar wa abukuma Sulaiman wa ammakuma Muhammad wa Ibrahim. Kemudian anak-anak Khalaf itu adalah ada 2 paman kalian, Ali dan Umar. Ali dan Umar. Kemudian wa abukuma Sulaiman, dan bapak kalian sendiri yaitu Sulaiman. Wa ammakuma Muhammad ibn Ibrahim. Jadi nampaknya yang tua Ali, kemudian Umar, kemudian Sulaiman, kemudian Muhammad, kemudian Ibrahim. Wa ammakuma Muhammad wa Ibrahim, dan 2 pamanmu lagi Muhammad dan Ibrahim. Jadi ayahnya di tengah-tengah. Nah, falam yakun fi a'mamikuma illa masyhurun bil haji wal jihad was salahi wal afaf. Tidak satu pun di antara paman-paman kalian tadi, ini saudara ayah, dia tunjukkan, kalau tunjuk ayah nanti ayah banggakan diri kan, enggak, paman-paman kalian, tak satu pun dari paman-paman kalian, Ali, Umar, Muhammad dan Ibrahim, kecuali masyhurun bil haji wal jihad, kecuali masyhur, dikenal dengan ahli haji dan jihad, selalu haji dan berjihad fi sabilillah. Subhanallah. Tentu masih ingat dengan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, yang seperti ditulis oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Taqrib At-Tahdzib, jumi'a fihi jami'u khisalil khairi, dikumpulkan pada pribadi Abdullah ibn Mubarak ini seluruh sifat kebaikan, seluruh sifat kebaikan
Antum sebutlah apa sifat kebaikan ada pada Abdullah pribadi ini. Nah, apa? Lembut orangnya, tegas juga, kaya, apalagi pemurah juga, suwabal ilmu, tawadhu, tinggi martabat, rendah hati dan seterusnya. Pokoknya pribadi yang luar biasa, senang dan menyenangkan. Karena dia duluan senang sehingga bisa menyenangkan. Kalau duluan kalut tentu bikin kalut orang. Makanya upayakan kita dulu senang. Upayakan kita senang. Ketika pokoknya di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Sehingga dengan demikian antum bisa menjadi menyenangkan insyaallah taala. Jelas ya? Jadi memang kalau nak jadi orang yang menyenangkan, kita senang dulu. Dapat harta senang, tak dapat pusing. Dapat harta senang. Sehingga dengan demikian bisa menyenangkan orang dengan harta. Dapat ilmu senang sehingga bisa menyenangkan orang dengan ilmu. Dapat apa lagi? Jabatan senang sehingga dengan jabatan itu bisa menyenangkan orang lain. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia itu senang sehingga Allah dengannya senangkan hamba-hambanya yang lain. Nah, karena di antara paman kalian masyhur haji atau jihad. Abdul Mubarak tadi tahun ini haji, tahun besoknya dia jihad. Begitu tuh, bergiliran. Setahun haji, setahun jihad. Terus bisnis kok jalan. Jadi kalau ada sistem manajemen hari ini yang mengatakan bisnis jalan, manajer jalan-jalan, duluan dipraktekkan oleh Abdullah ibn Mubarak. Kan dulu, kalau dulu kan manajer itu ada di kantor terus ya. Itu teori lama, itu manajer lama itu. Nah sekarang ada manajemen baru modern namanya bisnis jalan manajer. Manajemen jalan manajer jalan-jalan. Ini yang diikuti oleh orang-orang modern hari ini. Sebenarnya Abdul Mubarak lebih dulu gitu, dan sebelumnya lagi lebih dulu. Abdul Mubarak jihad haji kan jalan-jalan tuh, ya tak? Ngajar dakwah jalan tak? Tapi bisnisnya jalan. Awak lu dapat kaji itu lima tuh sananya. Belum dapat. Semoga dapat ya. Dicoba di zaman sekarang ini payah memang. Di zaman sekarang kan payah. Ada yang ahli tak amanah. Ada yang amanah tak ahli pula. Yang lebih parahnya tak ahli dan tidak amanah. Dan semuanya sudah sudah dicoba gitu. Ada yang amanah tak ahli, gagal lagi. Ada yang ahli tapi tak amanah, bangkrut lagi. Dan ada dua-duanya, tak ahli dan tidak amanah, habis semuanya. Allah musta'an. Tapi begitulah kehidupan. Tapi di zaman itu subhanallah, dia sambil berjalan tu bisnisnya jalan. Wallahu ta'ala. Perlu juga untuk belajar nanti pribadi beliau gimana bisa kok jalannya. Yes, ya? Nah, ya karena kita juga membutuhkan orang-orang yang punya agama yang kokoh tetapi bisa menjalankan ekonomi dengan benar sehingga kita tidak perlu ngemis-ngemis lagi. Yes, ya? Ini Imam Syafi'i kan perlu dana banyak Ustaznya. Perlu lah. Kalau bisa semua ini bebaskan ini. Ya, jadi center dakwah. Ada yang mau? Pasti banyak yang mau tuh. Kami bagian opening aja, yang closing tentu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau sudah agama itu masuk, ya seperti tadi ayahnya Khalaf itu orang kaya raya, saudagar sampai ke Keruan. Padahal dia di Andalus. Andalus kan Perancis, di Spanyol kan, Keruan di Tunisia, dekat apa jauh? Kalau bisnisnya sudah sejauh itu, gimana kira-kira? Banyak biti? Kalau sudah sampai bisnisnya ke Jakarta, antum orang Siak. Kira-kira sudah terbang apa enggak? Kecuali jadi kaki lima di sana. Nah, iyalah. Tapi ada orang pedagang kaki lima Jakarta omsetnya 20 juta sehari. Enggak pernah dengar? Dia kaki lima juga. Awak sewa toko, hutangnya timbul sih. Nah, jadi begitulah Allah berikan rezeki. Tapi subhanallah, hartanya berguna untuk kebaikan-kebaikan. Dia enggak, dia ambil secukupnya saja. Ya kalau untuk makan berapa lah? Ya kan?
Ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, seluruh hartanya jadi milik negara. Kan beda dengan kita. Kalau kita pas berpuasa seluruh harta negara, kalau bisa jadi milik kita. Kalau beliau enggak, pas berpuasa hartanya, harta istrinya. Bayangkan istrinya kaya kira-kira enggak? Istrinya ayahnya khalifah, pamannya khalifah, saudaranya khalifah, sekarang suaminya jadi khalifah. Kaya enggak kira-kira? Hah? Tidak percaya ya? Baca sejarahnya, kaya raya. Tapi ketika suaminya jadi khalifah, dia bilang, sekarang saya suruh Anda memilih, nak ingin akhirat kah atau ingin dunia? Kalau kamu ingin dunia, saya lepaskan. Tapi kalau ingin akhirat, ikut abang. Akhirnya dipilihnya yang mana? Ikut abang lebih mahal. Awak belum tawarkan lagi, dia diminta. Nah, pergilah bang, katanya. Jadi begitu orang saleh itu, begitu kaum muslimin muslimat. Jadi ini yang kadang-kadang kita tidak dapat kita. Dia coba bayangkan, bukan harta suaminya saja. Kalau harta suami oke lah ya, biarlah. Harta istri masih ada, ini tidak. Harta istrinya juga untuk negara semua. Payah nyarinya susah. Kalau bukan karena kita memang hebat terhadap istri. Jelas? Kalau harta abang bila ada masalah, tapi harta saya jangan sentuh-sentuh katanya. Ayah saya yang bagi, paman saya yang bagi, ya kan? Udah lama nih katanya, belum. Ini harta gadis nih katanya. Harta masa gadis. Tapi subhanallah, karena cintanya pada Allah dan Rasul, kemudian cinta pada suaminya yang saleh, yang kalau tiada mengingat kalau sedang tiada dia rindu kepadanya, dan di saat ketika ada sayang luar biasa kepadanya. Kadang enggak ada nak bohongi juga, nak marah kan, pas tak ada pergilah, jangan pulang-pulang. Allah musta'an. Jadi akhirnya Umar bin Abdul Aziz menyerahkan harta seluruhnya ke negara. Bukan karena, padahal dia di saat sedang diberikan kuasa untuk nambah harta sebanyak-banyaknya, tapi di saat itulah dia membelakangi dunia. Di saat itu, dan kita lihat banyak orang sampai hari ini masih banyak orang-orang yang masya Allah kaya raya, tetapi dia tidak lagi berminat dengan kekayaan. Makanya hartanya banyak yang menjadi untuk sumber-sumber kebaikan. Kita aja belum ketemu nampaknya Ustaz ya. Doa banyak-banyak Ustaz. Doa dalam sujud, doa dalam qunut, doa dalam semoga Allah datangkan ke tempat ini. Ya, sebenarnya ada sekitar sini tuh. Ada di sekitar sini. Cuman belum saja sampai langkah ke sini. Kalau udah sampai insyaallah tak ada program dakwah kecuali jalan. Ya, kecuali jalan. Banyak doa Allah lebih tahu untuk bagaimana menyelesaikan urusan kita. Ma'asyiral kiram ya rahmati Allah SWT. Jadi masyhurun bil haji wal jihad, masyhur dengan haji dan jihad, was salahi wal afaq, kesalihan dan kesucian diri, hatta tufiya man tufiya minhum, sampai meninggal siapa yang meninggal di antara paman-pamanmu itu, ala dzalik, dalam keadaan seperti itu. Afallahu anna wa anhum, semoga Allah memaafkan kita dan mereka. Wa ka'annani lahiqun bihim, dan nampaknya ayah akan segera menyusul mereka. Berarti wasiatnya sudah masa-masa tuanya. Ayah nampaknya akan mengikuti mereka. Ya. Walaupun akhirnya nanti ada seseorang yang mendahului dari kedua anaknya ini. Wa waridun alaihim, dan mudah-mudahan bertemu dengan mereka. Wa yasirul amru ilaikuma, nah saat itu kendali keluarga ini berpindah ke kalian. Dia nak dibawa kemana? Kapal besar ini. Nah khodanya kalian lagi. Kalau ayah sudah tunaikan, ayah alhamdulillah mengikut jalan yang telah digariskan, seperti pada datuk-datuk kalian, paman-paman kalian. Nah sekarang nanti kalian lagi dia beri kepala sukunya, ya, jadi kepala sukunya. Nah khodanya mau dimana kemana kan? Wa yasurul amru ilaikuma fala ta'khudha ghaira sabilihim,
jangan sekali-kali ambil jalan yang tidak mereka lalui. Karena jalan yang mereka lalui dan nampak terangnya, dan nampak selamatnya, jelas. Ya, maka jangan ambil jalan selain jalan mereka. Wala tardaya ghaira ahwalihim, dan jangan ridha kecuali dengan keadaan yang mereka lalui. Fa in istata'tum az-ziyadah, kalau seandainya kalian mau juga menambah, ini menambah lagi ya dari apa yang sudah mereka capai, fali anfusikum tumahidan, berarti kalian telah mempersiapkan untuk diri kalian kelebihan. Walahuma tabniyan, ini dalam naskahnya sudah seperti ini. Wallahu ta'ala, mungkin maksudnya adalah wa lahuma tabniyan, lahuma kembali kepada nafsaikuma, kepada diri kalian, dan untuk diri kalian berdua kalian membangun. Ya, kalau seandainya ayah, sekarang ulama, kalian ingin lebih alim dari ayah. Datuk kalian Khalaf orang kaya, ingin lebih kaya dari dia. Datuk kalian taat, kalian ingin lebih taat untuknya. Kalau itu yang kalian inginkan, dengan tetap berada di jalan yang mereka telah tentukan dan lalui di atas syariat ini, maka kalian telah mempersiapkan untuk diri kalian sendiri, dan untuk itu kalian membangunnya. Wa illa fala tuqassira atau fala taqsura an ahwalihim, kalau tidak bisa menambah lebih dari mereka, jangan sampai kurang dari keadaan mereka, jangan sampai kurang. Untuk itulah ayah sekarang memberikan nasihat ini, karena nampaknya ajal tak lama lagi, mungkin ayah akan menyusul saudara-saudara yang telah mendahului. Wa awwalu ma usikuma bihi, dan yang pertama ayah wasiatkan kepada kalian berdua, ma awsa bihi Ibrahim banihi wa Yaqub, wasiat yang telah disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada anak-anaknya, demikian juga Yaqub kepada anak-anaknya. Yaqub abunya Yusuf, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam jami'an. Ibrahim Khalilur Rahman, ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa bihi Ibrahim banihi wa Yaqub. Nah, ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub kepada anaknya yang 12, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama Islam, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa sebab? Sebab kalau tidak muslim tak terdaftar di surga. Walaupun antum kamu berdua jadi orang hebat sedunia, ya, terhebat di bidang ini, termasyhur di bidang ini, terpopuler di bidang ini, tapi kalau tidak daftar masuk surga, tidak akan masuk. Sebab la tadkhulul jannah illa nafsun mu'minah atau muslimah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim atau mukmin. Oleh sebab itu, orang yang tidak beriman, orang yang tidak Islam, dia tidak terdaftar. Kalau tidak terdaftar, tentu tidak berhak dapat masuk, karena seluruh usahanya tidak diterima oleh sistem, karena tidak teraplikasi. Makanya Islam adalah pintu pendaftarannya. Alhamdulillah pendaftaran kan tidak bayar, tidak ada uang pendaftaran misalnya. Masuk Islam ada uang pendaftaran? Tidak ada, ya. Tinggal mengucapkan dan mengikuti dan mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini yang ditawarkan oleh Nabi kepada pamannya Abu Talib menjelang meninggalnya. Ya am qul kalimatan uhajju laka biha inda rabbi la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, katakan wahai Bapaman kalimat yang dengannya saya punya alasan membelamu di depan Rabbku, karena jasanya Abu Talib tak terhitung, kebaikannya ada kepada Nabi dan dakwah tidak terhitung banyak. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian Abu Talib yang mungkin dari awal dakwah ini Nabi sudah harus hijrah, tapi masih bisa bertahan sampai 10 tahun di Mekah semenjak setelah Abu Talib wafat. Kemudian setelah Nabi Abu Talib wafat dan Khadijah wafat, hanya bertahan 3 bulan 3 tahun 3 tahun kan, awal Mekah kan 13, wafat Abu Talib tahun ke-10 Hijriah, ya 10 kenabian, 10 Hijriah, belum Hijrah kok sudah Hijriah. Nah, 10 kenabian. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tetapi Abu Talib dengan kebaikannya yang tak terkira dan terhingga itu tak terdaftar di surga. Makanya tidak bisa masuk surga. Bahkan tak boleh didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka syarat untuk masuk surga itu adalah innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah yang pilihkan untuk kalian agama ini. Jadi agama tak boleh dibuat sendiri. Ya, kalau mau diterima bukan buatan sendiri, karena asal muasal kita kan dari sana, dari surga, lalu Allah turunkan. Nah, siapa yang ikut petunjuk dariku, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini bahasa Al-Qur'an, faman ittaba'a, bukan faman alima. Siapa yang ikut petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tak perlu takut, tak perlu khawatir. Tapi siapa yang tak mau ikut, tentu walladzina kafaru wa kazzabu, orang yang kafir dan mendustakan di ayatina, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka masuk neraka kekal di dalamnya. Oleh sebab itu mesti ikut hidayah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, tanpa terasa waktu memang cepat disiapkan, lebih dari yang lain. Ya, khususnya di masjid ini. Baik, wa anhakuma amma naha anhu Luqman nahu wa huwa ya'idhuhu, dan aku larang pula kalian apa yang dilarang oleh Luqman anaknya melakukan ketika dia memberi nasihat. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Aku larang kalian. Kalau tadi wasiat saya perintahkan. Al-wasiat itu kan al-amr, perintah. Ya, perintah. Nah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini ila akhir. Wasiat itu perintah. Nah, sekarang saya larang kalian melakukan apa yang Luqman larang anaknya melakukan di saat dia beri nasihat. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu dosa kezaliman yang amat besar. Amat besar. Makanya mempelajari tauhid dan mempelajari lawannya itu syirik wajib. Utama kewajiban. Ini sebagian orang kalau udah ngaji tauhid takut dia. Ini mencabela umat katanya. Nah, macam bola umat. Ya kalau nak menyatukan memang harus diamblas kan itu ya. Ya kalau berdebu dibersihkan baru dikasih lem. Kalau dilem dalam keadaan tidak diamblas, enggak kokoh, ya kan? Tentu masa ambil kayu di 7 bulan misalnya di dalam tanah, habis itu kasih lem, sedang basah pula habis hujan. Ya dengan alasan kan ribut nanti itu digergaji. Ya kan? Kadang-kadang di gerinda untuk menghilangkan kotorannya, habis itu baru dilem. Kayak gitu ya. Yang susah. Kalau nak nanam juga seperti itu, nanam tauhid itu harus semak-semak itu dibuang dulu. Semak-semak pemikiran,
semak-semak subuhan itu harus buang. Antum nanam sawit ke hutan langsung tanam aja, gali lubang ya, dengan jarak berapa meter sawit itu? Tidak tahu, tidak tahu berarti tidak ada sawit gitu. Nah, berapa meter? 5 meter misalnya. Antum tebang dulu atau gimana? Hutannya? Tebang dulu ya? Iya tebang dulu. Jangan kan kayu-kayu besar, semak-semak belukar pun harus dibersihkan. Bahkan akarnya dikeluarkan, apa istilahnya itu? Di clearing, di staking. Andi paham nampaknya. Udah mulai keluar kaum muslimin. Dibersihkan dulu. Kalau antum tanam, tidak akan tumbuh pun tak berbuah dia. Makanya menanam tauhid di tengah-tengah syubhat, ya, bercampur antara wahyu dengan pendapat Pak Wahyu, ya, makanya tak kokoh dia, lemnya tak kokoh. Daripada nanti setelah dilem rusak, dilem patah-patah dia karena lapu, maka lebih baik sebelum dilem dibersihkan. Karena memang kalimat la ilaha itu dinafikan dulu selainnya. Tapi kalau masih bercampur-campur kaum muslimin dan muslimat, yang namanya campuran itu biasanya lebih dominan. Makanya tadi minum kopi tak boleh pakai gula katanya, kan itu ya, baru dinamakan minum kopi. Kalau pakai gula namanya minum. Ustaz yang bilang semalam, coba saya minum nih. Saya coba ya, ya biar tahu rasanya. Bismillah. Sudah sejuk saya. Ini baru namanya minum kopi, karena tidak pakai gula. Walaupun tidak banyak, tapi terasa. Ya kan? Tapi kalau antum pakai gula, segelas besar terasa gula, bukan terasa kopi. Tapi kopi terasa, gula terasa, kopi sedikit. Kalau ini pas kopinya, ya terasa rasanya. Pria punya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tauhid itu kalau masih bercampur-campur, antum tawakal tapi masih ragu, antum beriman tapi kurang percaya, masih kesana kemari, tidak kokoh. Makanya kalau masalah ribut awal itu biasa, ribut awal, tapi setelah selesai terasa. Memang biayanya besar. Antum kalau staking tadi mahal biayanya bang, mahal memang, kosnya mahal. Sampai setelah lapang, oh iya ya kemarin kasihan kita nebang-nebang pohonnya, ya kan, pohon yang rindang, ya hutan yang masya Allah bisa jadi apa, penyegar oksigen dan sebagainya, jadi paru bagi ini. Tapi setelah baru ditanam apapun subur dia. Tapi kalau disemak-semak ditanam, rumput aja yang tumbuh yang besar tuh. Tapi kalau yang namanya tanaman yang kita ingin enggak. Nah tauhid juga seperti itu. Makanya mana ada nabi yang tak ribut? Ada nabi yang tak ribut. Saya minta tuan-tuan, nabi dalam dakwanya tidak ada tentang. Ada Ustaz? Nabi yang berdakwah tak ditentang oleh umatnya, ada? Sebutkan, saya bilang aja kalau ada, atau saya pikir dulu gitu. Ya saya tahu saya tidak ada nabi yang tidak ditentang oleh umatnya, dan semua nabi dituduh pemecah belah umat awal-awalnya. Tapi setelah beliau diizinkan Allah berhasil, orang-orang yang masuk dan mengikuti terasa indahnya hidayah itu. Sama kita juga sebelum ngaji dulu, mungkin sebelum ngaji ya, berat enggak Ustaz? Berat. Apa pula kata buyahnya katanya? Kaji melawan kaji. Kaji melawan kaji. Tidak biasa ini. Tapi setelah kita rasakan, oh ternyata betul. Akhirnya kokoh gitu. Betul kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, man akhadha al-ilma min 'ainil 'ilmi thabat. Siapa yang ambil ilmu dari aslinya. Mana aslinya? Al-Quran dan hadis. Dengan pemahaman yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, yang kita sebut hari ini dengan as-salafus salih. Ini as-salafus salih ini juga perlu juga didefinisikan siapa yang maksud dengan as-salaf itu. Sebagian asal ada satu pendapat itu angka manhaj salaf itu, bukan.
kadang-kadang tidak sahih pula. Ya, misalnya ada seorang tabi'in melakukan amalan ini, tidak dikenal di kalangan kecuali dia aja yang fatwakan sendiri, ini tidak masuk, belum dihitung manhaj salaf ini. Jelas tuh saya. Apalagi nukilannya kadang tidak sahih dari mereka. Ini banyak ini. Ini kadang jumpanya ya, bukti di antara yang mengundang kecurigaan para ulama hadis terhadap suatu hadis tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Paham tak? Di kitab hadis dah ada hadis sudah riwayatnya. Tiba-tiba ketemu di kitab yang bukan kitab hadis. Kok bisa tersimpan di situ dia? Kan itu ya? Paham Ustaz? Antum biasa nyimpan duit di tempat yang apa? Tiba-tiba ketemu di bawah tungku. Mencurigakan enggak? Mencurigakan enggak? Ini kemungkinan dicuri atau diminta tanpa izin atau mungkin duit haram. Diujinya ditunggu, kalau terbakar nanti betul haram nih, kalau tidak iya kan? Nah ini yang seperti ini masuk dalam buku-buku yang bukan buku hadis ya. Ini kalau terus terang nanti marah Imam Ahmad begitu kan, itu masalahnya. Jadi ada riwayat-riwayat kadang tidak ketemu dalam kitab hadis, ada dalam kitab-kitab yang bukan kitab hadis. Ini patut dicurigai, patut dicurigai. Ternyata kecurigaan itu terbukti. Misalnya diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah oleh Sufyan Ats-Tsauri, kosan kata orang baginang, kosan gitu. Antara Sufyan dengan Atha tidak ketemu. Berarti hadisnya kalau tak jumpa berarti hadisnya terputus sanadnya. Kalau terputus sanadnya, kalau tali terputus bisa untuk mengikat, tali putus bisa nahan? Tidak bisa. Jelas ya? Dia tali jembatan gantung terputus, bisa lewat lagi? Terpaksa diputuskan dulu baru tahu. Jadi ternyata sanadnya terputus. Lihat lagi riwayat dari Ubaid bin Amr al-Ansari misalnya, ada masalah itu juga ya. Ternyata juga mu'dal, putusnya di beberapa tempat, bukan satu tempat lagi. Kemudian rawinya majhul pula, tidak dikenali. Ini hanya diteliti seperti itu. Adalah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dicari kitab hadis tak jumpa juga. Temu dalam kitab-kitab lain yang tidak masyhur seperti Syarhus Sudur, jumpa di situ. Jadi di kalangan ulama-ulama hadis bahkan fikih sekalipun di zaman dahulu tak masuk riwayat itu. Tiba-tiba di belakangan timbul riwayat itu. Ternyata tidak bersanad. Ternyata tidak bersanad. Walaupun ceritanya kitabnya bersanad. Riwayat ini tidak ada hadatsana. Maka seperti kata Syu'bah bin Al-Hajjaj, kullu haditsin laysa fihi hadatsana wala akhbarana fa huwa baqlun. Setiap hadis yang tidak ada hadatsana wa akhbarananya, maka dia sama dengan baql. Baql itu kalau antum makan rambutan yang ada bijinya, diapakan bijinya? Dikunyah. Dibuang, itu namanya baql. Kan tidak disimpan juga. Mincak rambutan kan tidak disimpan kan? Baik. Antum makan apa? Makan limau. Limau tahu kan? Tak tahu limau saya. Jeruk saya. Subhanallah, ini dah ngantuk tuh. Pagi masih ngantuk. Nah, makan jeruk ada bijinya. Diapakan? Dibuang. Namanya baql. Ya segala yang tidak dimakan itu namanya baqlun. Jadi kalau tak ada hadatsana, baqlun sama dengan tidak ada sama sekali. Bahkan keberadaannya itu yang bikin masalah. Keberadaannya yang bikin masalah. Kalau antum simpan-simpan biji biji rambutan, ya biji biji limau tadi, biji jeruk, akhirnya bikin sampah di rumah, bikin sampah ilmu. Dan ini sering terjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan banyak orang yang suka pula yang seperti itu, yang sampah-sampah ilmu yang tidak jelas riwayatnya, di atasnya dibangun
Jatannya buat jembatan gantung, tapi tali dah putus, dibangun juga di atas itu. Akhirnya berserakan. Masuklah aman ini kan, aman. Akhirnya berserakan, jatuh ke bawah. Yang tidak masuk dipaksa pula kadang. Awak tidak mau dipaksanya juga. Soal kalau nak kantor tidak masuk nanti tidak ikut bermasyarakat, tidak ikut atau mempunyai aliran baru dan sebagainya. Padahal aliran ini yang paling lama sebenarnya, yang paling lama sejak zaman Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik. Tadi lampu dah mati. Ya isyarat itu, kode tu. Ya, mau damat juga hari ini enggak juga kayaknya Ustaz. Kalau gitu kita berhenti aja. Ya? Jangan. Baik, kelalai itu. Baik. Ini masih di muqaddimahnya. Wa uakkidu alaikum fi dzalika wasiyati. Ayah tekankan betul kepada kamu dalam masalah ini wasiat ayah. Masalah tauhid dan syirik ini. Wa ukarriruha hirsan ala ta'alluqikum biha. Dan ayah ulang-ulang karena ayah sangat bersungguh-sungguh supaya kalian bergantung kepadanya dan berpegang teguh bihadzal din allazi tafaddala Allah taala alaina bihi, berpegang teguh kepada agama ini yang Allah telah karuniakan kepada kita. Fala yastanzilukuma anhu syai'un min umurid dunya. Jangan kalian sama sekali menyerah karena sedikit urusan dunia. Jangan kalian sampai turun derajat gara-gara urusan dunia dari agama ini. Pokoknya jangan menyerah. Nah, karena kalau sudah menghadap ke dunia, mengorbankan agama, turun peringkat kita. Semakin jauh kita meninggalkan agama, semakin turun peringkat kita. Ya dunia kan rendah katanya. Dunia itu rendah. Jadi kalau kita tinggalkan agama karena jabatan dunia yang menurut kita tinggi, tetap dunia. Coba bayangkan, kan salat sunat subuh tadi ya. Salat sunat subuh tadi itu lebih hebat dari dunia dan seisinya. Hakikatnya seperti itu. Kan semua akan dihisab di akhirat, bukan sekarang. Jadi siapa yang dari tadi sudah pergi rapat, siapa yang dari tadi sudah pergi kerja, siapa yang dari tadi sudah, tapi tidak salat subuh, kalah sama kita. Ustaz ya? Tidak yakin nampak ya? Tidak yakin lah, kan masalah. Ini perlu dinasihati dia. Kalau tidak yakin perlu dinasihati. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan wala yastanzilkuma anhu syai'un min umur dunia. Jangan kalian sampai diturunkan gara-gara urusan dunia. Wabzuladunahu arwahakuma. Bahkan kalian mesti mengorbankan arwah kalian, ruh kalian, nyawa kalian untuk mempertahankannya. Kalau sempat orang nak mencabutnya dari kita, tidak boleh diikuti. Bahkan orang tua kita sendiri tak boleh ditaati dalam masalah tauhid dan syirik ini. Fakaifa bidunyakuma, bagaimana pula dengan dunia kalian berdua? Fa innahu la yanfa'u khairun ba'dal khuludu fin nar. Karena tidak ada manfaat kebaikan dunia yang akhirnya kekal di neraka. Tidak ada gunanya manfaatnya. Wala yadurru durrun ba'dal khuludu fil jannah, dan tidak ada bermudarat bagi kita kalau akhirnya kekal di surga. Jadi penderitaan di dunia ini tidak ada terasa kalau diakhiri dengan dengan kekal di surga. Kan hari itu, hari kiamat nanti, didatangkan orang yang paling yang paling ringan azab, yang paling terakhir masuk surga ya, yang paling rendah derajatnya di surga. Lalu ditanyakan kepadanya, pernah tidak kamu merasakan derita di dunia? Dia di dunia paling menderita orang paling begini, orang yang paling bahagia di dunia datang di hari akhirat, paling bahagia di dunia datang di akhirat, lalu dicelupkan ke dalam neraka satu celupan ya. Lalu tanyakan kepadanya, hal ra'aita min khairin qat,
pernah tidak kamu bahagia di dunia? La ya Rabb, lupa bahagia dunia tersebut. Tak baru satu celupan. Lalu datangkan pula orang yang paling menderita di dunia. Di antara kita di sini siapa yang paling menderita? Perlu bikin angkat ya. Paling menderita di dunia. Selama dunia terkembang dia yang paling menderita di dunia. Lalu dicelupkan satu celupan ke surga. Allah nak mentes ini. Lalu ditanyakan kepadanya, hal ra'aita min bu'sin qat? Pernah tak kamu menderita selama dunia? Jawabannya la ya Rabb. Lupa dia, baru satu celupan. Bayangkan. Nah, apa lagi kita gara-gara penderitaan di dunia mengorbankan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Ini yang dinasihatkan. Ini sebaik-baik nasihat kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita. Ya, apalah gunanya kamu bahagia wahai anakku di dunia, besok kekal di neraka. Ya, kalau sekarang misalnya nak jadi artis, dielu-elukan, diviralkan, berapalah cuma subscribers antum? Orang yang paling banyak subscribersnya, likersnya di dunia ini siapa? Ada yang 1 miliar? Ada yang 1 miliar? Tidak tahu ya. Di sini tidak ada medsos nampaknya. Hah? Siapa? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Hah? Antum dapat 1 juta orang likers, masya Allah. Banyak pendapatan itu dia. Kaum muslimin. Tapi di akhirat nanti yang akan mengapresiasi kita, yang akan memberikan semangat kita, orang dari awal sampai manusia terakhir. Yang akan melihat keberhasilan itu. Kecil keberhasilan dunia itu. Jelas ya? Kalau itu yang ingat oleh kita, maka tak boleh kita tukar agama ini dengan apapun kepentingan dunia itu. Sedikit. Tadilah salat sunat subuh saja lebih baik dari dunia dan si isinya di sisi Allah ini. Makanya kaum muslimin dan muslimat, tidak perlu kita ngurus urusan apapun kalau belum salat sunat subuh. Tidak usah urus. Kalau sempat urusannya berkaitan dengan itu, saya tidak usah, tidak ikut ngurus. Sekalipun antum diangkat jadi presiden, saya jadi presiden. Kalau itu tidak jadi, saya jadi presiden. Kalau sempat salat sunat subuh saya terhalang, misalnya rapat penting, tidak. Kecuali darurat, hal gana darurat itu lain hal. Allah berikan hukum darurat. Ya, hukum darurat tahu sendiri antum. Salat sambil berjalan boleh kan? Salat sambil berjalan boleh. Ya, tidak darurat pun karena salat sunat boleh sambil nyetir. Tapi jangan sujud pula mobil itu berarti tabrakan nanti. Ya, ada pula situasi ya sesuai dengan keadaan. Kan boleh salat sunat sambil nyetir motor, nyetir mobil, tak ada apa boleh. Cuman sebagian ulama mengatakan apakah ketika takbiratul ihramnya hadap kiblat atau tidak. Itu aja ya. Biar keluar dari khilafnya hadap kiblat dulu, habis itu belok kan. Itu salat sunat sambil salat sunat ya, bukan salat wajib nih. Boleh. Kadang-kadang kan kita alasan, oh saya sibuk terus di kendaraan terus. Salat sunat di atas kendaraan. Boleh kan? Alhamdulillah. Nah, ini perlu ilmu di sini. Anda bisa salat zikir jangan sampai lupa pula. Iya. Oleh itu kaum muslimin, ada kawan ekor Honda dah hidup dia, seluruh sempat serapan dia keluar, lama-lama ingat dia Bismillah lupa tadi kan, bahkan Bismillah hidup dia. Ayo bayangkan, rupanya dengan Bismillah baru hidup. Allah musta'an. Jadi ada saya pernah membaca artikel atau sebuah artikel atau resensi bahwasanya senjata anti rudal Arab Saudi buatan Cina atau buatan Amerika, tapi ketika ditembakkan atau digunakan tingkat akurasinya lebih tinggi jauh dari Amerika sendiri, bahkan dari orang Cina sendiri. Apa sebabnya? Kalau saya menafsirkan sendiri nih, kalau orang Amerika melepaskannya dengan fire, gitu ya, begitu fire kan. Kalau Cina pakai apa bahasanya? Saya tidak tahu. Tapi kalau orang Arab Saudi, Bismillah Allahu Akbar, maka akurasi lebih tinggi, mencapai 45%.
Amerika masih di bawah 30 atau 34%. Ini ada sebuah saya baca artikel dari pasukan khusus Amerika. Mereka melepas 50 pasukan khusus tanpa jenggot, 50 pasukan tanpa dengan jenggot. Ternyata pasukan yang berjenggot ini lebih hemat menggunakan amunisi dan lebih selamat dalam operasi. Apa hubungannya Allah a'lam? Ya. Makanya tentara, polisi dari sekarang sudah harus ada kebijakan berjenggot. Saya usulkan kalau ada nanti yang akan jadi Kapolri, ya nggak ada hubungannya jenggot dengan teroris, nggak ada sama sekali, nggak ada. Ya, jelas ya? Kalau sempat saya presidennya, saya cari Kapolri yang berjenggot nanti. Iya. Panglima TNI yang berjenggot. Karena ini terbukti secara kajian. Sama dengan di Perancis, di Inggris, di Amerika sendiri sering uji coba. Pelajar yang pisah laki-laki dan perempuan lebih tinggi prestasinya. Alhamdulillah lebih tinggi prestasinya. Ketika apalagi mereka itu baru memisahkan tempat, apalagi kalau mereka menjadi orang-orang taat agama. Dan alhamdulillah secara kecil-kecilan pernah kami coba nih kampus kan, anak-anak ketika diajarkan taat dengan sunnah Nabi SAW berprestasi rata-rata, berprestasi. Mudah mereka orang taat, tentu akan rajin dan tahu amanah yang dipikulnya. Tapi kalau tidak taat kepada Allah, orang tua lebih dianikan. Allah saja yang tahu di mana dia, kapan saja, bagaimanapun, apalagi orang tua yang tak diketahui kecuali informasi itu. Ini yang kita tanamkan. Ya, bukan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya wah saja, tidak, tapi kegiatan yang mengikat dia dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena terbukti memang agama ini mencerdaskan. Ya, banyak penelitian-penelitian. Kita punya Al-Quran dan bahasa Arab yang sangat mencerdaskan. Kita punya ibadah-ibadah yang mencehatkan. Ustaznya semalam cerita sama Ustaz, Masya Allah, ya, bahwa gerakan salat itu banyak. Dan saya juga pernah juga membaca bahwasanya diteliti orang di Amerika juga. Saya bilang Amerika sengaja karena tuan-tuan kalau tidak Amerika tidak percaya itu salahnya. Ya, kalau sebut Arab Saudi kadrun katanya kan itu salah. Atau pasal saya sebut Amerika lah, karena Amerika memang imam kita hari ini. Kan imam kita hari ini. Kalau sebanyak kaum muslimin kalau dengar Amerika, Masya Allah, itu baru hebat. Diteliti oleh ahli di sana, ternyata di dalam otak kita ini ada beberapa sel yang tak mendapatkan suplai darah merah kecuali di saat sujud. Dan sujudnya bukan sujud dibuat, sujud salat. Diteliti orang tuh buat gerakan sujud tapi bukan dalam salat, tak mau. Dan intervalnya sesuai dengan interval waktu salat 5 waktu ini. Allahu Akbar. Allah yang Maha tahu. Makanya rugi orang yang tidak salat berjamaah, karena nanti interval salatnya rusak, karena dia bikin sendiri kan. Apalagi sujudnya ada bergulut-gulut, hah? Ucuk-ucuk ya, buru-buru ya, ya buru-buru. Karena memang di situ pentingnya tamakninah, khususnya di waktu sujud. Kemudian apalagi ketika ruku itu juga bagus panjang. Makanya Nabi rukunya panjang kan, kecuali kalau sedang memimpin sholat berjamaah. Dan lagi pun, ini kan penting ini kaum muslimin, itu menyehatkan pinggang. Cuman kita nasihatkan kita sholat bukan karena kesehatan, karena belum tentu sehat dengan itu. Tapi kalau diniatkan pahala pasti dapat, sehat pun mungkin dah dapat. Rugilah kalau niatnya untuk kesehatan. Jelas ya? Jadi memang sholat beneran, bukan sholat-sholatan. Makanya banyak orang-orang barat suka meneliti gerakan-gerakan ibadah dalam Islam, apalagi puasa yang jelas. Bahkan haji Ustaz ya, olahraga maksudnya, olahraga yang hebat, berkuda, apalagi Ustaz, memanah, terus berenang katanya, karena menggerakkan seluruh tulang kita. Wallahul musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat,
Jadi apalah gunanya manfaat kecil tapi kekal di neraka, dan tak berarti mudarat sebesar apapun tapi kekal di surga. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak diterima daripadanya. Di akhirat jadi orang rugi. Orang rugi kan tak bisa beli surga. Makanya al-khusran dalam Al-Quran pada umumnya untuk orang-orang yang tidak terdaftar masuk surga. Kalau tidak termasuk surga, apa namanya? Non-muslim. Tidak boleh bilang kafir, non-muslim. Iya, non-muslim. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau tak ada daftar, tak bisa, rugi. Makanya kalimat khusran, al-khasirin dalam bahasa Al-Quran pada umumnya untuk orang-orang yang tidak terdaftar masuk surga, yang tidak mengucapkan asyhadatain. Makanya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kemudian beliau melanjutkan, terselesaikan ya. Baik. Fa in mittum ala hadzal din allazi istafahu Allah wa ikhtara. Andainya kalian berdua mati di atas agama ini yang telah Allah pilihkan dan seleksikan untuk kalian, wa harrama ma siwahu wa mana'ah, dan Allah haramkan agama selainnya dan dilarang mengikutinya, fa arju an naltaqi haitsu la nakhafu furqah. Saya berharap nanti, karena kan dia tinggalkan di Andalus. Andalus kan bertetangga dengan negara-negara yang bukan Muslim. Jadi akan ada, ini nasihat penting ini, karena bisa ada kemungkinan nanti dikuasai oleh orang non Muslim, dan memang terjadi. Andalus akhirnya jatuh kan, dan saat itu tidak ada pilihan, kafir murtad atau dibunuh. Ini kalau orang non Muslim. Kalau orang Muslim kan tidak, kita masih banyak pilihan, masuk Islam atau aman di dalam pemerintahan Islam, atau balik ke negeri sendiri. Tidak ada istilah mati atau ikut agama kami, tidak ada. La ikraha fiddin. Dan ini terbukti di dalam sejarah. Makanya tidak ada umat Islam yang terlibat genosida. Sebanyak ini kasus genosida. Tahu genosida? Anak sombong kalau ada tahu kan? Genosida, pembunuhan massal. Ya, tidak pernah terjadi lakukan orang-orang Islam, tidak ada. Kecuali pemimpin Islam yang bunuh orang Islam itu banyak doanya. Ya, orang Islam yang zalim membunuh orang Islam ada memang, tapi yang melakukan pensucian etnis non Muslim, orang Islam tak pernah terlibat. Tak pernah terlibat. Lihatlah di mana-mana pasti yang bukan Muslim yang melakukan genosida itu. Oleh sebab itu kaum muslimin agama Islam ini pilihannya indah. Coba ketika Salahuddin Ayyubi mengembalikan Baitul Maqdis, apa pilihannya? Kalian boleh masuk Islam, silakan. Oh enggak, kami tetap agama kami, tinggal di sini silakan. Aman, tapi di bawah aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena harus kalimatullah yang ulia. Kemudian atau kalau kalian mau, kami antarkan sampai tempat aman menuju asli negeri kalian, Romawi. Akhirnya sebagian besar memilih tinggal di Baitul Maqdis, menjadi ahlul zimmah. Karena mereka sudah menguji, tinggal di negeri sendiri di bawah pemerintahan agama mereka lebih menderita dibanding tinggal di negeri orang Islam aman dan nyaman. Alhamdulillah, semoga Allah jaga negeri ini dengan iman dan Islam sehingga yang lain pun ikut aman. Tapi kalau umat Islam dah meninggalkan agamanya, takut kita kacau. Umat Islam meninggalkan agamanya akan kacau. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka saya berharap kita nanti bertemu di saat tak ada lagi kita khawatirkan berpisah. Kalau sudah bertemu di surga, tak perlu khawatir berpisah. Ya, ada yang bertanya kadang-kadang, kita kan surganya tidak sama tingkatannya nanti, gimana Ustaz? Nah, gimana jawabannya? Hah?
Yang pertama, di surga nanti ada pasar coba kita ketemu. Aman tuh ya, risau. Tapi tidak ada rugi lagi di situ. Tidak ada bangkrut. Yang kedua, ahli surga itu saling mengunjungi. Yang ketiga, nikmat surga itu melupakan antum pada yang lain. Ya, nikmat surga itu membuat antum lupa kepada yang lain. Oleh sebab itu tidak perlu khawatir ya. Pokoknya naikkan terus tingkatnya, Orang tua kita yang sudah meninggal, doakan terus, nanti Allah angkat terus derajatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, wala natawaqqa'u izalah, dan tak ada perlu khawatir lagi akan sirna, artinya sudah kekal abadi. Wa ya'lamullahu ta'ala syauqi ila dzalik. Allah Maha tahu betapa rindunya hatiku kepada pertemuan itu. Wa hirsi alaihi, dan saya sangat berharap kita nanti bertemu di sana. Kama ya'lamu isfaqi min an tazilla bi ahadikuma qadam. Sebagaimana Allah tahu, ayah sangat takut ada di antara kalian yang tergelincir kakinya. Au ta'dila bihi fitnah, atau terselewengkan oleh fitnah, syubhat dan syahwat. Fayahilla alaihi min sakhatillahi ta'ala ma yuhilluhu daral bawar, sehingga datang murka Allah yang menempatkannya dia di tempat yang merugi, yaitu neraka. Wa yajibu lahu al-khuluda finnar, dan mengharuskan dia kekal di neraka. Fala yaltaqi ma'al mu'minina min salafi, sehingga tidak bertemu dengan orang-orang beriman yang telah dahulu. Wala yanfa'u salihuna min abaih, dan orang-orang saleh dari ayah-ayahnya, nenek moyangnya tak bisa bermanfaat bagi dirinya. Nabi saja tak bisa memberi syafaat pada pada Abu Talib untuk mengeluarkan dari surga. Hanya Allah izinkan meringankannya dari azab neraka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Alhamdulillah ada lewat. Baik, kalau demikian masjid mau dipakai untuk belajar anak-anak jam 7.30. Masih lama. Masih lama sih. Alhamdulillah. Karena Anda bilang tadi kita stop, abang turun juga selesai kan. Iyalah. Baik, masih lama Ustaz ya? Hah? Guru di sini ya kita. Sama-sama saya juga ngundur. Nah, antum mundur juga. Baik, kenapa enggak bilang tadi stop? Ada 5 baris lagi ya, kita lanjutkan. Yauma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun an huwa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hari tidak bisa orang tua menyelamatkan anaknya, dan tidak pula anak bisa menyelamatkan orang tuanya dengan sesuatu pun. Ini maksudnya orang-orang yang tidak beriman. Jelas? Inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, kalian jangan terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan kalian sampai tertipu dari agama Allah oleh orang-orang yang menipu. Di zaman penuh syubhat ini banyak penipu-penipu yang tidak sadar dia menipu, ya tak? Tidak sadar menipu. Ya kalau dia sadar, seperti yang semalam saya bilang, orang sesat tak pernah sadar dia sesat. Orang sadar, kalau sadar tak akan tersesat dia. Nah, makanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengambil yang murni-murni, tahu dia. Karena ungkapan ulama mengatakan iza arabta sunnata arabtal bid'ah. Kalau kamu sunnah tahu mana yang bid'ah. Tapi kalau iza arabtal bid'ata la ta'rifus sunnah. Kalau kamu tahu yang bid'ah, dah kenalan sama bid'ah dulu, tidak bisa lagi membedakan mana sunnah mana bid'ah. Bahkan nanti antum bersitinggi, bersikeras yang bid'ah ini masuk dengan sunnah. Yang sunnah itu menjadi bid'ah. Sebab apa? Saya mengilustrasikan, siapa yang tahu jawaban yang benar, tahu mana jawaban yang salah. Ya kalau tahu jawaban benar, tahu mana yang salah. Tapi kalau tahu jawaban yang salah, ya kalau tahu yang salah dia tidak tahu yang benar, makanya dia tahu yang salah. Jelas? Makanya kenalilah yang hak, kamu tahu yang batil.
Tapi jangan campurkan hak dengan batil, nanti aku tak bisa bedakan mana yang hak yang batil. Akhirnya yang lahir adalah jangan menyalahkan, padahal dia sudah menyalahkan juga. Allah musta'an. Kalau kita tidak, salahkan yang salah, benarkan yang benar. Nah, kalau antum mau bantah, bantah dengan dalil. Ya, bantah dengan dalil. Mudah-mudahan antum bisa meyakinkan saya. Tapi kalau hanya dengan pendapat, ini kadang-kadang hadis dibilangnya pendapat kita. Ini hadis Nabi, pendapat kita. Ini Al-Quran, dibilangnya pendapat kita. Itu tafsiran antum. Ya, saya menafsirkannya bukan dengan pendapat, dengan realita yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, panjang cerita nanti kalau saya sambung lagi. Dapat lagi kertas kedua nanti. Diingatkan 7.30, tidak mau juga dia jam 7 mau dipakai gitu ya. Terima kasih Muhammad. Wa tanqasib wasiyati lakum qismain, wasiat kepadamu, wasiat saya ini terbagi dua. Faqismun fi ma yalzamu min amri syariah. Satu bagian yang berkaitan dengan masalah syariat, agama. Ubayyinu lakum minhu ma yajibu ma'rifatu wa yakunu fihi tanbihun ala ma ba'dah. Ayat jelaskan bagi kamu berdua di dalam bagian ini apa yang wajib kalian ketahui dan selebihnya akan mengikuti. Wa qismun fi ma yajibu an takuna alaihi min amri dunyakuma wa tajriyani alaihi bainakuma aw wa tujriyani alaihi bainakuma. Yang kedua, yang mesti kalian lakukan dalam masalah dunia kalian sehingga kalian berjalan di atas manhaj ini dalam masalah dunia. Dan dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Mudah-mudahan Allah sampaikan niat kita untuk mengenali dan menyambung apa yang dinasihatkan oleh Imam Al-Baji kepada kedua anaknya ini. Mudah-mudahan bermanfaat karena sudah dapat peringatan, tak ada pertanyaan. Ya, semuanya tidak jadi datang peringatan kedua nanti. Nanti kalau nak tanya sama ustaz-ustaz ini aja lah. Kan ini muftinya di sini. Ya. Baik. Kita jumpa kembali insyaallah pekan depan Ustaz. Oh nanti katanya. Nanti udah siang ini. Baik, kita akan ketemu nanti di saat yang ditentukan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.